ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di kajian rutin ya di setiap bulan di pekan pertama dan pekan kedua bersama Bumiku Mengaji ya yang semoga Allah berkahi ini ya majelis taklim yang semoga Allah berkahi ini ya agar selalu memberi manfaat kepada kaum muslimin ya menebar kebaikan. Dan jangan lupa juga semoga niat kita semua selalu diluruskan kembali dan ya agar selalu ikhlas lillahi ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang sudah disetujui sama para kawan-kawan yang hadir di sini, maksudnya kita membahas masalah akidah. Ya, kita membahas tentang kitab Qawaidul Arba, 4 kaidah utama dalam masalah akidah ya. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, rahimahullah. Namun sebelum kita masuk sana, kita mau kasih mukadimah dulu, pembuka sebelum kita masuk ya ke pembahasan buku. Yang mana banyak di sini orang-orang yang kalau pembahasannya itu masalah akidah, masalah hal-hal pondasi-pondasi, yang mungkin dipikir agak rumit, yang mungkin dipikir yang membosankan, itu orang tidak mau ya. Ya pengennya yang masalah rumah tangga, masalah muamalah-muamalah, ya masalah pendidikan-pendidikan, ya padahal akidah ini adalah pondasi. Ya, agama Islam itu ya pondasinya di ilmu akidah, urusan akidah, yaitu tauhid, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inti dari Allah ciptakan kita ya untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang sudahlah jangan tauhid terus yang lain aja. Dulu Syekh bin Baz rahimahullah ya, setiap selesai membahas kitab tauhid sama beliau diulang lagi. Habis lagi diulang lagi. Habis diulang lagi. Terus sampai beliau meninggal dunia ya puluhan kali mengkaji kitab tauhid sampai hafal luar kepala ya, terutama murid-murid yang hadir di sana. Jadi para jamaah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita bosan untuk mempelajari ilmu akidah, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, karena ya ini tujuan hidup kita. Jadi saat kita sudah mau melenceng lupa, diingatkan kembali, kita mau belok lagi, kita luruskan kembali, dan seperti itu seterusnya. Teman-teman yang subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita mentadaburi isi-isi Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka kita akan temui ya betapa pentingnya yang namanya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Banyak hal-hal yang mungkin belum diketahui oleh banyak dari kita, ya betapa dahsyatnya mentauhidkan Allah ini. Ya, dan kita ingin sebutkan, kenapa sih kok kita harus tahu tauhid? Kenapa kita harus mentauhidkan Allah? Apa pentingnya? Apa buah dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaannya. Jadi kalau katanya orang-orang pinter di luar sana, apa-apa itu start with why. Mulai dengan bertanya kenapa. Apapun yang kita jalani di atas muka bumi ini, kenapa saya harus seperti ini? Kenapa? Kenapa saya mentauhidkan Allah? Harus tahu jawabannya. Kenapa saya disuruh sholat? Apa dalilnya? Ya, tanya kenapa. Tidak masalah. Tidak usah takut untuk bertanya. Jadi kita mulai ini, kita mau belajar nih satu buku. Kenapa saya pelajari buku ini? Kita harus tahu jawabannya. Supaya jangan sampai yang kita pelajari itu menjadi hal yang sia-sia. Disebutkan oleh banyak para ulama dan juga terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah-Sunnah Nabi. Ya, poin yang pertama, kenapa kita harus mentauhidkan Allah SWT? Kenapa kita belajar tauhid? Disebutkan, ya ini yang mau tulis silahkan. Ya, ada beberapa poin, nanti ada belasan poin kira-kira yang bisa nanti coba ada dari kita yang nulis ya, nih, di sini ada 30 orang. Fadhal yang mau membantu menulis apa saja poin-poin yang kita tulis ya. Atau yang kita pelajari pada malam ini, jazakallah khair. Supaya nanti yang baru datang, yang terlambat hadir bisa ikut mencatat. Jadi kalau ketinggalan atau mendapat pahala juga. Membantu saudaranya ya. Poin yang pertama, kenapa kita mentauhidkan Allah itu, kenapa kita belajar tauhid? Disebutkan bahwasanya tauhid itu ya sebab kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid ini
Allah ciptakan kita ini, manusia, jin. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, kita semua hafal ayatnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan karena untuk ya menyembah aku, kata Allah SWT, mentauhidkan Allah SWT. Ai yuwahidun, ya, ditafsirkan yaitu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadhil ghaya, inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Dan Allah ciptakan atau Allah utus para nabi-nabi dan rasul mendakwahkan manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hakikatnya itu adalah menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas pengetahuannya tentang Allah, di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita hidup di atas muka bumi ini, bayangkan aja ya, para teman-teman yang dirahmati Allah, ya orang tua kita menikah, lalu ibu kita hamil. Ya, rezeki orang tua atau rezeki bapak kita sama Allah ditambah. Kenapa? Karena ada yang mau hadir nih, ada yang mau lahir. Ya, disiapin hartanya, disiap kerjaannya, atau ada ceperan kanan kiri kah? Ada tambahan masukan kah? Atau apa? Pokoknya itu cara Allah SWT. Dan itu yang kebanyakan terjadi. Ya, di mana-mana kita tanya, ya betul. Kalau ada anaknya mau lahir, nanti dapat aja rezeki dari mana, dari jalur yang tidak pernah dia pertimbangkan sebelumnya gitu. Selesai anaknya lahir, ya subhanallah, dibesarkan sama kedua orang tuanya, dididik, ya sama Allah diutus malaikat untuk menjaga, ya kan, diberi rezeki lebih, ya karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya janganlah kalian bunuh anak-anak kalian, ya khasyata imlaq, karena kalian takut miskin atau lapar. Nahnu narzukukum wa iya, kami ya narzukukum wa iyyakum, kami yang memberi apa namanya, memberi rezeki kepada mereka, begitu juga kalian, aku yang beri rezeki, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak ini datang tidak makan rezeki orang tuanya, tapi itu ada masing-masing dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Allah dikasih rezeki, dibesarkan, dikasih gizi yang sehat, disekolahin. Ya saat sudah anaknya sudah harus masuk sekolah, ada rezeki bapaknya untuk menyekolahkan anaknya. Ya, semakin lama semakin banyak anaknya, semakin besar anaknya, kebutuhan bertambah, sama Allah ditambahin lagi. Ya, kebutuhan dia sama Allah dipenuhi. Sampai sudah balik, sudah besar, diperintahin, sudah sholat dan lain sebagainya. Sampai kuliah, ya, sudah jadi doktor, profesor, terus bilang Allah tidak ada. Terus dia bilang apa? Allah tidak adil. Terus dia bilang, ya ada orang yang menyandingi Allah Subhanahu wa taala. Gimana jemaah ya? Dia tidak sadar bahwasanya tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa, begitu cantik, begitu indah skenario. Ya, jalan yang sama Allah diberi untuk dia, keberhasilan, kebahagiaan, kecukupan dalam hidup, tapi sama dia dipakai untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Jadi ini poin yang pertama yang mau disampaikan, ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya agar mereka beribadah kepada Allah, menyembah Allah la syarika lahu, tanpa ada persekutuan kepada siapapun itu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka barang siapa yang taat kepada Allah, maka dia telah menjalani ya apa yang sama Allah Subhanahu wa taala diperintahkan, apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala diinginkan dari penciptaan dia. Maka barang siapa yang melawan Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah, adzabahu asyadul adzab. Allah akan azab dia dengan sedahsyat-dahsyatnya azab. Itu poin yang pertama. Kenapa kita belajar tauhid? Kenapa kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Poin yang kedua, bahwasanya tauhid itu adalah fitrah yang Allah jadikan itu ada pada diri manusia. Fitrahnya manusia itu mencari Tuhan. Fitrahnya manusia itu punya Tuhan. Ya, tidak ada manusia yang tidak menuhankan sesuatu, tidak ada. Ada yang menuhankan malaikat, ada yang menuhankan jin, ada yang menuhankan orang-orang soleh, ada yang menuhankan nabi, ada yang menuhankan ya matahari, ada yang menuhankan patung, pohon dan lain sebagainya. Fitrahnya manusia itu punya Tuhan. Maka ya, tauhid ini adalah sebenarnya fitrah yang Allah berikan pada setiap manusia. Makanya kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah.
Namun kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, kedua orang tuanya menjadikan dia Nasrani, kedua orang tuanya menjadikan dia sebagai orang Majusi. Tapi asalnya dia itu di atas fitrah. Jadi kenapa kita belajar tauhid? Karena ini adalah fitrah. Ya, hati orang itu akan menerima ini dengan benar, ya, dan akan tenang jika ya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bayangkan para jamaah orang yang nggak tahu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan isi kepalanya itu gimana? Pernah kita membayangkan ya seseorang yang tidak kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat kalau ada masalah larinya kemana? Coba bayangkan. Tidak pernah meletakkan keningnya ini di tempat sujud. Bayangkan itu hancurnya hatinya, ya sesaknya hatinya itu seperti apa. Jadi ini fitrah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, manusia itu punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang menerima ini dengan baik, maka dia akan didatangkan ketenangan baginya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang itu akan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah. Ya. Kenapa? Tauhid, ada apa di balik tauhid? Kenapa kok sebegitu pentingnya tauhid? Ya gara-gara tauhid ini poin yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam dan nabi-nabi yang datang setelahnya. Ya, jumlahnya rasul ada berapa? Coba siapa yang tahu? Ada 33 orang di sini. Jumlahnya rasul ada berapa? Fadhal, ditulis. Jumlahnya rasul ada berapa? Tulis di kolom chat. Anda tunggu. Salah. 25. Jauh masih. Ayo, ada berapa rasul? 600. Salah. Silahkan yang lain. 300.000. Allahu Akbar. Dapat dari mana tuh? Kebablasan. Nah, ini ada yang benar nih. Jadi jumlahnya Rasul itu yang dikatakan sama Ummu Zulfa ini ya, 313 ya. Ini yang paling mendekati kebenaran. Jadi lebih tepatnya itu 313 ke atas, di bawah 320, kurang lebih segitu. Antara 313 sampai 319 lah kurang lebihnya segitu ya. Barakallahu fikum. Jadi itu jumlahnya Rasul. Kalau jumlahnya Nabi, berapa? Siapa yang tahu? Tulis di kolom chat. Silahkan. Ya, insya Allah. Sahih. Jumlahnya Nabi adalah 124.000 Nabi. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasul-Rasul. Ya, untuk mendakwahkan apa? Silahkan dicek di dalam Al-Quran. Lihat dari mulai Nabi Nuh alaihissalam, ya sampai terus di bawahnya Nabi Hud, terus Nabi Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, semua terus cek kisah-kisah mereka yang ada dalam Al-Quran. Mesti mengajak manusia semua untuk kembali beribadah kepada Allah setelah mereka atau umatnya itu menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Umatnya tetap menyembah Allah, tapi dia sanding sama yang lain. Ada yang tidak menyembah Allah sama sekali. Jadi ya Allah Subhanahu Wa Taala sampai mengutus rasul-rasul untuk mendakwahkan tauhid. Sampai diutus rasul untuk dakwah apa? Tauhid. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Anibudullaha wattaquhu wa ati'un. Sembahlah Allah semata. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, kata Nabi Nuh. Isinya itu 950 tahun. Sembahlah Allah semata. Sembahlah Allah semata. 1000 kurang 50 tahun. Isi dakwahnya sama. Itu sini mau dianggap enteng sama kita. Ini jangan jamaah, ini masalah besar ya. Ini masalah ya kita masuk surga atau masuk neraka. Ya ini, dalam ini. Ini yang memutuskan. Kita ini bisa masuk surga atau tidak, ya ini urusannya sama tauhid ini. Tauhidnya bermasalah, bahaya, berbau syirik-syirik, entah syirik besar syirik kecil, ini bahaya jamaah. Hati-hati. Makanya ini masalah ini harus diulang-ulang terus dalam hidup kita. Terus kaji dari yang paling gampang, naik pangkat lagi, naik pangkat lagi, naik pangkat lagi. Terus kita bertauhid. Ya nanti akidah setia banyak sekali kitab-kitab akidah. Balik lagi yang paling terus supaya hangat terus, supaya mantap ya pada diri kita. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, ya wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidaklah kami kirim rasul-rasul, nabi-nabi ya sebelummu, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad,
illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepadanya annahu, bahwasanya la ilaha illa ana fa'budu, tidak ada Tuhan yang paling patut disembah melainkan aku, maka sembahlah aku semata, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya para jamaah sekalian, kalau sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk mendakwahkan ya kaumnya tauhid, ya ini berarti masalah besar dalam kehidupan seseorang yang menentukan di mana orang itu ada, di surga atau di neraka. Yang sampai kita ketinggalan, ya sama kita dianggap remeh. Kajian tauhid sepi, kajian rumah tangga full. Ya, memang betul masalah rumah tangga betul penting, tapi ada yang penting dan terpenting sama kita dianggap remeh. Ini masalah besar yang perlu kita perhatikan. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala ceritakan banyak dalam Al-Qur'an, ya. Kisah Nabi Nuh alaihi salam, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ya, kami telah utus Nuh alaihi salam kepada kaumnya, lalu ia mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah semata, karena sungguh kalian tidak punya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak punya Tuhan yang paling sepatut untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah SWT berfirman, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu." Lihat. Di dalam surat Al-A'raf ayat 59. Di dalam surat Al-A'raf ayat 73 juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ila Tsamud akhahum Shalihah, kepada kaum Tsamud kami utus saudaranya sendiri yaitu Nabi Shalih alaihissalam. Qala ya qaumi ibudu, ya ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Subhanallah, Allah semata, karena sungguh kalian tidak punya Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah semata. Begitu juga Allah ceritakan surat Al-A'raf ayat 85, wa ila Madyana akhahum Syu'aibah, kepada kaum Madian kami utus kepada mereka keluarga mereka, saudaranya sendiri yaitu Syu'aib. Apa katanya Nabi Syu'aib? Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Ma lakum min ilahin ghair. Kalian tidak punya Tuhan yang paling patut disembah melainkan hanya Allah semata. Jadi para jamaah yang subhanahu Allah Subhanahu wa taala, ini bukan masalah sepele, ini yang disebut-sebut dalam Al-Quran, ini yang disampaikan oleh setiap para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah SWT di atas muka bumi ini, mendakwahkan manusia kepada apa? Tauhid. Jadi kalau ada malas-malas, ada rasa-rasa bosan, jangan sampai itu bisikan setan agar kita lupa sama mentauhidkan Allah dan kita disibukkan sama yang lain. Oh sudah, saya tidak syirik. Oh sudah, saya sudah hatam. Sudah, saya sudah tahu, sudah hafal. Jangan. Semakin kita pelajari, semakin kita akan masuk ke dalam sana, semakin kita ya melebur di dalam sana, semakin kuat keimanan seseorang, semakin kuat keyakinan seseorang. Ya, terus akan naik pangkatnya, terus akan naik pangkatnya. Tidak mudah terjerumus, tidak mudah digoda orang, tidak mudah belok-belok ke sana dan ke sini. Ya itu gunanya kita belajar ngulang-ngulang, ya pelajaran akidah seperti ini. Terutama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Poin keberapa barusan yang sudah kita bahas? Berapa poin sudah? Baru Coba 3 disebut. Ustaz. Poin ketiga. Baik, sekarang kita pindah ke poin yang keempat. Yaitu, karena tauhid, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 1 dan 2, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir, an la ta'budu illallah, innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Ya, inilah kata Allah Subhanahu wa taala kitab ya, yang dihukumi ya ayat-ayatnya lalu diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa isinya kitab-kitab itu? Allah ta'budu illallah, agar kalian tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa minta-minta mengagungkan, jangan itu dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kitabun uhkimat, yaitu apa? Utqinat wa uhsinat. Ya. Ini sudah dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibaguskan, diperindah isinya. Ya. Kabar-kabarnya itu baik, kabar-kabarnya jujur. Ya. Segala perintah dan larangannya itu adil, bahasanya juga fasih. Thumma fussilat. Ya. Lalu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini isinya kitab-kitab yang Allah turunkan, isinya tauhid.
Al-Quran katanya Imam Ibnu Qayyim, Quran itu isinya semua tauhid isinya. Semuanya tauhid. Ya, jadi nah, ini perlu diperhatikan jangan sampai ya Allah SWT sudah turun kitab-kitab suci tapi kita lupa sama inti dari isi kitab-kitab suci tersebut. Ya, itu adalah poin yang keempat. Poin yang kelima, bahwasanya tauhid ini adalah sesuatu yang diperintahkan untuk didakwahi kepada orang lain, kepada manusia. Ya, tauhid ini adalah sesuatu pertama kali yang paling perlu untuk didakwahi kepada manusia. Yang nomor satu, sebelum dakwah yang lain, ya silahkan ya kalian berdakwah tapi jangan sampai lupa sama yang satu ini. Sampaikan at-tauhid. Ini yang nomor satu, ini yang paling urgent. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya saat memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman, kata Rasulullah apa? Innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab. Sungguh wahai Mu'adz, engkau akan ya datangi satu kaum dari kalangan Yaman. Ya. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi, maka jadikan perkara pertama yang engkau dakwahi mereka. Apa itu? An yuwahhidullah atau ayyuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah dulu. Jangan bahas yang lain. Jangan ke barat ke timur. Ya, tauhid dulu. Tauhid, tauhid, tauhid sampai mantap. Baru kata Rasulullah, fa'inhum ata'uka lidalik, jika mereka mentaatimu masalah ini, baru bahas yang lain. Apa yang nomor dua? Fa'alimhum, kasih tahu mereka, kata Rasulullah SAW. Anna Allah farada alaihim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Itu yang nomor dua. Yang pertama apa? Tauhid dulu. Sudah mau terima, oke, mantap, pindah ke sholat. Jadi ini hal yang sangat jelas. Bahwasanya yang pertama kali disampaikan itu tauhid. Dan itu yang pertama kali harus disampaikan. Sebelum bahas yang lain. Syahadat dulu. Isinya syahadat, la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Itu yang nomor satu. Jadi mau sebanyak apa amalan seseorang, tapi dia tidak bertauhid, tidak ada gunanya. Wajallahu haba'an mansura, kata Allah, kami jadikan semua amalannya hancur. Seperti debu yang berterbangan. Haba'an mansura. Debu yang terbang. Karena angin, bus, hilang semua. Tidak ada gunanya. Jadi para jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala, itulah poin kelima. Ya kenapa? Belajar tauhid, karena tauhidlah sesuatu yang diperintahkan pertama kali didakwahi kepada manusia. Dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, salah satunya Mu'adz bin Jabal. Datang ke sana, dakwahi tauhid dulu. Ya, jadi jangan ke barat ke timur dulu. Ini dulu nih, perbaiki. Ya. Dan juga para jamaah sekalian. Ini poin yang ke berapa sekarang? Ke-6 ya. Betul ya? Poin yang ke-6. Ya bahwasanya karena tauhid ini, ya, karena urusan tauhid ini, manusia itu terbagi dua. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Ya. Apa pembedanya? Ya tauhid ini. Ya. Tauhid ini pembeda. Mana yang mukmin, mana yang kafir. Yang mentauhidkan Allah inilah mukmin, yang tidak mentauhidkan Allah, syirik kepada Allah, maka dia adalah orang kafir. Jadi perlu diketahui sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kau tidak temui satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Meskipun itu dari kalangan bapaknya, anaknya, saudara-saudaranya, ya kerabat-kerabatnya, suaminya atau istrinya. Ulaika kata fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh seorang yang mukmin mencintai ya orang kafir, meskipun itu bapaknya, anaknya tidak boleh, jelas ini. Ini cerita ini zaman dulu, di zaman Rasulullah SAW ayatnya turun. Saat ada seorang sahabat Muslim, bapaknya kafir. Atau seorang sahabat Muslim, anaknya kafir. Jangan saling mencintai, tidak boleh. Ya.
terpisah orang. Ya sama Rasulullah, ya semenjak Rasulullah diutus, orang ada dua langsung. Ya, Rasulullah mendakwakan tauhid kepada umatnya. 13 tahun di Mekah bahas masalah tauhid, 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 tauhid sampai mantep. Diturunkan kisah-kisah sama Allah. Gimana ceritanya orang-orang diazab sama Allah? Kaumnya Nabi Nuh habis, kaumnya Nabi Hud habis, kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud habis, kaumnya Nabi Syuaib habis, kaumnya Nabi Lut habis. Semua habis sama Allah dihabiskan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat sama nabinya. Diceritakan kepada Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Dan sama Rasulullah diceritain ke sahabatnya untuk apa? Biar mantap tauhidnya. Jadi tidak ada ceritanya kabur saat perang, tidak ada ceritanya sholatnya bolong-bolong, tidak ada ceritanya pengecut, mau sedekah, takut, ya. Jadi kita lihat gimana seseorang kalau sudah menancap tauhid dalam dirinya, kita lihat. Sahabat punya satu kurma, datang di setengah kurmanya disedekahkan. Abu Bakar As-Siddiq, ya, datang sedekah bawa semua apa hartanya. Umar bin Khattab datang bawa setengah hartanya. Utsman bin Affan saat perang Tabuk dia bawa ya 940 unta sama 60 kuda sama pelananya sama alat peperangannya untuk perang Tabuk. 1000 total kalau ditambah. Tidak takut miskin. Kenapa? Tauhidnya sudah menancap di sini. Makanya ini yang Anda bilang tadi, orang-orang yang sudah malas belajar tauhid melempem, ibarat kata ya, melempem. Jadi orang mau ngecas iman tuh harus belajar tauhid. Ya, siapa Allah SWT? Apa hanya Allah SWT? Itu yang harus dibahas. Sehebat apa Allah? Sebesar apa Allah SWT? Ya, kekuasaan Allah sampai kekuasaan Allah SWT apa saja? Allah berkuasa, Allah mengatur alam semesta semua. Itu harus dibahas. Supaya apa? Kita semakin mantap. Semoga ya belajar tauhid ini membuat kita menjadi mukmin yang lurus. Bukan sekarang ke kanan, besok ke kiri, nanti besoknya mundur, tidak maju-maju gitu. Jadi ingat, ini poin yang keenam, bahwasanya gara-gara kalimat tauhid ini, manusia terbagi menjadi dua. Yang satunya mukmin, satunya kafir. Yang selanjutnya, para jemaah subhanahu Allah SWT. Poin yang keberapa sekarang? 7. Yang ketujuh. Baik, sebentar. Poin yang ketujuh. Karena tauhid atau tauhid itu ya, ini yang sama kita didamba-dambakan dan ini yang sama kita ditunggu-tunggu. Ya, kapan kita menang? Kapan kita bisa berkuasa? Kapan kita bisa kokoh agama Islam ini tidak diporak-porandakan sama musuh-musuh Islam? Ya, jawabannya apa? Tauhid. Jadi kita bilang poin yang ketujuh adalah bahwasanya tauhid itu adalah syarat kemenangan dan syarat dikokohkan oleh Allah di atas muka bumi ini. Orang mau menang, orang mau maju, mau kuasa, tidak ditindas, ini tauhid. Bayangkan para jamaah, sahabat atau Rasulullah SAW itu ada di Mekah sana. Kampung yang badui dibilang orang, padang pasir, tidak ada apa-apanya, batu semua isinya, cuman ada satu sumur Zam-Zam di situ. Pertanian juga sulit di Mekah karena batu semua. Tidak pernah dipertimbangkan sama musuh-musuhnya, sama Romawi, sama Persia, tidak pernah dipertimbangkan. Dipikir orang kampung, tidak punya apa-apa, peradabannya tidak jelas. Dianggap remeh sama orang Romawi, sama orang Persia. Dua negara, ya kekuatan superpower waktu itu ada di zamannya Rasulullah, Persia sama Romawi. Ya, entah nanti kadang Romawi yang menang, kadang Persia yang menang, terus bergantian seperti itu berkuasa. Hancur porak-poranda semua, tidak ada sisanya. Kabur semua, ngelawan para sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Karena mereka mendatangkan syaratnya. Syaratnya ada, insya Allah yang diinginkan ada. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 55, Allah SWT berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum
wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi siapa-siapa yang beriman dari antara kalian dan beramal soleh, Allah akan menjadikan mereka semua berkuasa di atas muka bumi ini sebagaimana Allah jadikan orang-orang sebelum mereka itu berkuasa di atas muka bumi ini. Walau yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum, dan Allah akan kokohkan agama yang Allah ridhoi ini, itu agama Islam. Walau yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan ganti rasa takut mereka dengan rasa keamanan. Tadi syaratnya 2. Beriman, beramal soleh. Janjinya Allah, Pak, dijadikan berkuasa di atas muka bumi. Dijadikan apa? Kokoh agamanya, agama Islam akan kokoh di atas muka bumi ini. Dan Allah akan jadikan rasa takut mereka menjadi rasa aman. Ya, itu bayangkan jamaah, perang Uhud, sahabat itu dari saking merasa aman sampai ngantuk. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, perang Uhud itu sahabat ada yang ngantuk. Perang yang mestinya deg-degan, ngantuk dari saking merasa aman. Ya. Jadi para jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya jangan kita anggap remeh ini. Syaratnya apa tadi? Beriman, beramal soleh, lalu Allah janjikan 3. Berkuasa, terus kokoh agamanya, terus Allah akan ganti rasa aman atau rasa takut menjadi rasa aman. Dan Allah tutup ayatnya dengan satu syarat besar. Kata Allah SWT, ya'budunani la yusyriku nabi syai'a. Mereka menyembahku saja dan tidak berbuat syirik kepadaku. Ini syarat yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mentauhidkan Allah, beramal soleh, ya, mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, beramal soleh. Itu janji Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Jadi kenapa kita ini mundur terus, kalah terus sama musuh-musuh Islam? Kenapa kalah? Dari segi teknologi, kalah dari segi semuanya kalah. Ekonomi, karena sudah banyak umat Islam yang disibukkan dengan yang lain dan lupa kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya dulu mereka para sahabat yang mungkin sebab untuk berkuasanya sedikit, teknologi tidak tahu, bahkan mungkin ada yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi mentauhidkan Allah, berkuasa. Persia takluk, Romawi kabur. Padahal jumlah tentaranya 4 kali lipatnya. Ya. Di Madinah tidak disisakan oleh Abu Bakar As-Siddiq tentara, diberangkatkan semua. Ya. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Itu pertahanannya, itu strategi perangnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, manusia-manusia yang penuh dadanya dengan iman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan kita memaju kalau kita lupa sama yang namanya at-tauhid? Dan Allah juga mengingatkan dalam surat Al-Anfal ayat 26, wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard. Ingat dulu saat kalian itu sedikit dan lemah di atas muka bumi ini. Takhafuna ayatakhatafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasri. Kalian takut untuk disambar sama musuh-musuh kalian oleh para manusia. Ya. Fa'awakum, namun Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian semua. Wa ayyadakum, dan Allah menguatkan kalian semua dengan pertolongan Allah dan pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid ini yang dapat mendatangkan apa? Ya, kemenangan dan kekuatan di atas muka bumi ini. Dan juga poin yang berapa sekarang? 8. Poin yang ke-8. Bahwasanya at-tauhid itu adalah syarat fil amni wal ihtida. Tauhid itu adalah syarat jika ingin sama Allah SWT diberi keamanan dan diberi petunjuk. Siapa yang tidak mau aman hidupnya? Aman dari terjangan musuh, aman dari kemiskinan, aman dari musibah. Siapa yang tidak mau? Semuanya mau. Siapa yang tidak mau diberi petunjuk? Semuanya mau diberi petunjuk.
Hanya orang-orang sombong yang tidak mau diberi petunjuk. Syaratnya apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ini, ya, hal-hal besar dihasilkan itu dari yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki atau apa yang lain-lain itu nomor dua sebenarnya. Tapi yang besar-besar ini, urusan yang prioritas-prioritas, berkuasa di atas muka bumi, tidak ditindas sama musuh, aman, ya ini semua didatangkan sama tauhid. Ya. Jadi syarat keamanan dan diberi tunjuk oleh Allah itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 191, "Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billah." Kami akan petikkan, akan kami kirimkan rasa takut kepada hati-hati orang-orang yang kafir, orang musyrik itu, yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, ya, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan petikkan, kami akan kirimkan rasa takut pada diri mereka. Kenapa? Atas kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebalikannya, tauhid mendatangkan aman, syirik mendatangkan rasa takut. Makanya lihat orang-orang yang suka berbuat kesyirikan, awas, nanti kualat. Ya. Ini hal-hal biasa ini kita sering ketemu ya. Kualat, jangan. Nanti kamu kalau lewat sana pamit dulu sama yang jaga. Subhanallah. Padahal tidak ada satpamnya, tidak ada yang jaga. Kok disuruh pamit, pamit ke siapa? Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya kita ini jangan sampai dibisiki sama setan, disuruh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh bagi ya keagungan Allah sama keagungan makhluknya, jangan. Ya, disuruh sanding antara Allah dengan makhluknya, jangan mau kita ditipu sama setan. Kalau lewat jembatan ini klakson 3 kali, tet, 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 tet. Nah, ada apa namanya? Ada nadanya lagi, harus gini nadanya. Kenapa? Kalau enggak nanti kualat, bannya pecah, kecelakaan. Subhanallah. Ya. Inilah persis kata Allah SWT, kami akan kirimkan rasa takut pada diri-diri orang yang kafir karena kesyirikannya, karena mereka telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga diancam tempat kembali mereka adalah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang zalim. Jadi para jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini bagaimana dulu juga Nabi Ibrahim alaihissalam saat diancam sama kaumnya, bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka nanti akan ngirim mudorot, akan ya kayak istilahnya dikirim santet kah atau apa ya, keburukan-keburukan kepada Nabi Ibrahim. Katanya Nabi Ibrahim, "Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi." Gimana kalian? Ya, atau gimana Anda bisa takut kepada makhluk-makhluk yang kalian sekutukan itu kepada selain Allah, kepada ya Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah SWT. Gimana Anda bisa takut sama mereka? Mestinya kata Nabi Ibrahim, kalian yang takut karena kalian sudah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni? Lalu siapa di antara kita yang berhak untuk merasakan keamanan di atas muka bumi ini? Ya, in kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu, siapa yang lebih berhak untuk diberi keamanan sama Allah? Siapa yang paling berhak untuk takut di antara kita? Siapa yang paling berhak untuk aman di antara kita? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Mereka lah orang-orang yang beriman dan dia tidak pernah campuri keimanannya dengan kezaliman, maka dialah orang-orang yang akan dapat keamanan di atas muka bumi ini, wa hum muhtadun, dan mereka lah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Disebutkan di sini bahwasanya saat ayat ini turun, dikatakan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, para sahabat itu berat. Ya Rasulullah, siapa dari kita yang tidak pernah buat dolim? Karena ayatnya kata Allah SWT berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak pernah mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Kata para sahabat, siapa yang tidak pernah dolim? Ya Rasulullah, semua kita pernah dolim. Kita ingin turunkan rasa aman, kita ingin diberi petunjuk, tapi kita semua, ya Rasulullah, pernah berbuat kezaliman. Kata Rasulullah SAW, al-amr, ya, laisa alladhi tadhunnun atau ta'nun atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perkaranya bukan seperti yang kalian kira, kata Rasulullah SAW. Bukan dolim itu, bukan dolim maksiat-maksiat itu, tapi dolim yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya. Inna syirka la dzulmun adzim. Dolim yang dimaksud dalam ayat surat Al-An'am tadi adalah dolim yang dimaksud sama Luqman, yaitu kesyirikan. Itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi, barang siapa yang tidak pernah mencampuri keimanannya dengan kezaliman, yaitu syirik, maka dialah yang berhak mendapatkan keamanan di atas muka bumi ini, dan merekalah yang pantas untuk mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang selanjutnya,
Poin keberapa? 10. Poin yang ke-10. Poin yang ke-10 adalah kenapa kita mentauhidkan Allah? Karena tauhid adalah perintah pertama yang Allah perintahkan, dan sebaliknya syirik adalah larangan pertama yang Allah larang. Paham ya? Tauhid adalah perintah pertama yang Allah perintahkan. Adapun kesyirikan adalah larangan pertama yang Allah larang. Ya. Disebutkan di sini dalam surat Al-An'am ayat 151, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Qul ta'alau, katakan wahai Muhammad, sini semua kalian. Ya. Utlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Ya, atau atlu, aku akan bacakan kepada kalian, kata Nabi Muhammad, apa-apa yang diharamkan oleh Allah kepada kalian. Yang pertama disebut sama Nabi apa? Haram, babi. Ya, itu yang pertama kali disebut? Bukan. Hukukul walidain, durhaka sama orang tua, itu yang pertama? Bukan. Yang pertama, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu larangan yang pertama kali dilarang, disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Katakan, sampaikan kepada mereka, bacakan kepada mereka larangan-larangan Allah yang sama Allah diharamkan. Yang pertama apa? Mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu yang kita diperintahkan apa? Ya, atau jangan sampai kita durhaka sama orang tua dan yang lain-lain. Jelas sekali para jamaah sekalian. Dan banyak sekali ayat-ayat yang memberitahu kita. Dan kita coba cek dalam Al-Quran. Coba. Ayat perintah pertama yang datang dalam Al-Quran itu ayat apa? Surat apa? Coba. Surat Al-Baqarah. Anak kasih tahu. Suratnya surat Al-Baqarah. Ayat berapa? Poin yang ke-9 ada yang tanya tuh. Siapa yang bisa jawabin? Bisa ditolong nanti sama ikhwan yang nyatet ya. Poin yang ke-9 ada yang tanya itu. Ya, coba. Jadi sekarang poin yang Oh iya, berapa? poin ke 9 Afwan. Sekarang poin 9, San. Masih poin 9. Loh, masih 9. Ya, masih 9. Tadi Ana keliru menghitung. Mencatat ada sub poin yang Ana catat jadi kehitung 10. Padahal 9 harusnya. Ini sekarang 9 ini. Coba, itu yang jawab tuh. Oh, tuh. Saya nggak tahu nomor 9, 11, Fadol ya. Anda nggak tahu poin yang berapa. Coba, sekarang coba buka Al-Quran. Kalau yang megang handphone bisa buka Al-Quran di handphonenya. Buka perintah yang pertama dengan kalimat perintah yang ada dalam surat Al-Baqarah itu. Di situ ada ayat surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 21. Itu seruan dan perintah pertama yang ada dalam mushaf ya, dalam Al-Quran ya. Nih, nggak kelihatan ya. Kalau kita buka mushaf, surat yang pertama, surat Al-Baqarah atau ya, perintah pertama yang ada dalam mushaf itu, kalau kita baca Quran dari awal, itu ada perintahnya. Tuh, sudah ditulis oleh Ali Abdurrahman, jazakallah khair, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Ya, ya. Makanya disebutkan bahwasanya tauhid itu adalah perintah yang pertama diperintahkan dan kesyirikan adalah larangan pertama yang dilarang. Al-Baqarah ayat 21. Jazakallah khair. Kenapa tauhid? Sekarang yang berapa ini? Ke-10. Ya, ke 10 sekarang. Kenapa kita mentauhidkan Allah SWT? Kenapa belajar tauhid? Karena tauhid adalah kebaikan yang paling besar dan kesyirikan adalah kemungkaran yang paling mungkar. Ya, jadi yang tadi, yang ke-9 adalah yang pertama kali diperintahkan adalah tauhid, dan kesyirikan adalah larangan yang pertama dilarang. Kalau sekarang tauhid adalah kebaikan yang terbesar dan sebaliknya kesyirikan adalah kemungkaran yang paling mungkar. Ya. Makanya saat Rasulullah SAW ditanya, amalan apa yang paling afdol? Kata Rasulullah SAW, al-imanu billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jelas beriman dengan konsekuensi keimanannya, tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi juga ditanya, ya ayyud dzambi a'zam indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW,
antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan engkau tahu Allah yang menciptakan engkau. Ya, jadi di sini sangat jelas ini. Tuh ayatnya disebutkan oleh uh, Mbak Ida, jazakallah khair. Ya, ini adalah perintah pertama yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, dalam mushaf ya. Kalau kita buka Al-Qur'an dari awal ya itu yang akan ditemui apa namanya yang akan ditemui oleh kita. Perintah yang pertama adalah sembahlah Allah SWT. Jadi sekarang poin yang selanjutnya bahwasanya tauhid adalah kebaikan yang terbesar dan syirik adalah kemungkaran yang paling besar. Jadi saat ditanya yang afdal apa? Imanu billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Iman kepada Allah tidak mungkin orang musyrik dikatakan beriman gitu. Dan yang kedua, Rasulullah bilang ditanya dosa apa yang paling dahsyat? Ya a'zam, dahsyat paling besar, tidak ada lagi di atasnya itu. Anta ja'alillah ini, dan saat engkau menjadikan ya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, sekutu dalam segala apapun. Pengetahuannya Allah, ya kemampuannya Allah, haknya Allah untuk diibadahi, sama kita dikasih ke yang lain, itu namanya kita menjadikan bagi Allah adalah sekutu. Ya. Makanya para jamaah dan juga disebutkan di sini ya, ada satu riwayat yang sangat penting ini perlu dibahas ya sebentar. Disebutkan dalam kitab Majmu'atul Rasail al-Masail al-Najdiyah, dikatakan oleh Syekh ya, Abdul Latif bin Abdul Rahman An-Najdi Al-Hambali, ya, ulama Najd ya. Beliau mengatakan bahwasanya innama ursilatir rusul wa unzilatil kutub lil amri bil ma'ruf, ya. Sungguh diturunkannya, diutusnya nabi-nabi dan diturunkannya kitab-kitab, kata beliau. Sungguh itu untuk amar bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik. Alladzi ra'suhu wa asluhu tauhid, yang mana kepalanya amar bil ma'ruf itu adalah tauhid. Ya, kepalanya. Jadi kalau ini dipotong, del, mati. Kepalanya itu tauhid. Wa asluhu, pondasinya dan kepalanya itu tauhid. Jangan kita amar bin ma'ruf, ayo Pak sholat, ayo Pak puasa, ayo Pak begini ke barat ke timur, ngajak orang ngaji, tapi tidak mendapatkan tauhid. Ini salah. Wa nahyi anil munkar, dan juga tujuan diutusnya Nabi dan Rasul dan diturunkannya kitab-kitab itu untuk melarang kepada kemungkaran. Yang mana gembongnya kemungkaran, kepalanya kemungkaran, akarnya kemungkaran, itulah syirik. Itu katanya Syekh Abdul Latif rahimahullah. Subhanallah. Jadi para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat kemungkaran yang paling mungkar yang dilarang oleh setiap nabi dan rasul, ya tidak ada yang lebih dahsyat dari syirik, tidak ada. Paling dahsyat itu sudah syirik, kemungkaran yang dilarang. Ya. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta-minta sama kepada selain Allah. Ya, kalau minta kepada manusia yang masih hidup bisa bantu kita, ya masalah. Bukan itu dilarang. Minta sama pohon, minta sama kuburan, minta sama matahari, minta sama bulan, sama bintang, minta sama malaikat, berdoa kepada nabi-nabi, manggil wahai nabi fulan, wahai wali fulan, ya orang soleh fulan dan fulan. Ya, ini berbahaya semua para jemaah sekalian. Jangan sampai anak cucu kita melakukan hal-hal seperti ini karena kita lalai untuk mengingatkan ini kepada mereka semua. Ya, nggak masalah. Orang di luar sana kamu ekstrim, kamu wahabi, kamu silahkan katakan yang mau dikatakan, silahkan. Kalau kita tidak bisa jawab, diam aja sudah, jalan. Ya, ini urusan kesyirikan dan tauhid. Jangan ditawar murah, jangan dijual murah. Jangan kita goyang, katanya Imam Ahmad. Jangan kita melepaskan satu kebenaran hanya karena dicemooh sama orang. Jangan. Ya, katanya Imam Ahmad demikian. Kita dijibir orang langsung, oh iya ya, anak terlalu salah. Jangan. Ya sudah. Kita sama Allah ya disuruh minta kepada Allah SWT. Wa idza sa'alaka ibadi anni,
Fa ini qarib, kata Allah SWT. Kalau hambaku bertanya tentangku, bilang aku dekat. Ujibu dakwah. Dekat maksudnya apa? Bukan zatnya Allah yang dekat. Dekat sama kita nempel terus ini. Maksudnya dekat. Aku melihat para hambaku, kata Allah SWT. Anak selalu dengar. Makanya setelah itu bunyinya apa? Ujibu dakwah da'i dan aku jawab doanya orang-orang yang doa kepadaku, kata Allah. Ana yang jawab, kata Allah. Dan Allah tantang orang-orang musyrik. Itu mereka-mereka yang engkau sembah ya selain Allah SWT. Coba, punya enggak mereka itu kitmir? Tahu kitmir? Kalau kita makan kurma, coba lepeh bijinya, itu kalau masih basah biasanya enggak kelihatan. Coba agak dikeringin sedikit, itu ada kulitnya. Kulit ari biji kurma. Yang sama kalian diminta itu, kata Allah. Patung-patung, ya sesembahan pada selain Allah. Mereka kitmir itu saja. Bukan kurmanya. Itu kulit ari bijinya kurma. Mereka tak punya. Ngapain kalian doa sama mereka? Doa minta sama Allah. Minta doa sama orang soleh boleh yang masih hidup. Ustaz, tolong doain. Tidak ada yang melarang, boleh. Minta sama orang sudah mati. Ini masalah jamaah. Ya, hati-hati yang kita dimasuki ke sini, masuki ke sana. Oh, ini ada riwayatnya, ada anunya. Jangan. Rasulullah datang untuk mendakwakan orang, mentauhidkan Allah SWT. Makanya Rasulullah bilang, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, minta kepada Allah. Jangan, Rasulullah tidak bilang, minta kepadaku, saya doain, kata Rasulullah. Apa Rasulullah belum ngomong gitu? Meskipun sahabat tahu, Rasulullah tahu, kalau Rasulullah doa mustajab. Tapi sama Rasulullah diajarkan, dididik. Kalau minta, minta sama Allah SWT. Oh, itu soal tafas alilah jelas hadisnya. Sahih. Kalau kamu minta, minta sama Allah. Wa idza sta'anta, kalau kamu minta tolong, fasta'in billah. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Itu isi dakwahnya Rasulullah SAW. Ada sebagian kaum ya mau nyelewengkan ini. Kamu kalau minta ke sini. Oh, kalau kamu minta sama ini. Oh, ini mustajab. Oh, ini betul. Mungkin dia orang soleh. Tapi Rasulullah tidak didik hambanya seperti itu. Kalau tanya boleh tidak boleh? Oh, boleh. Minta doa kepada orang soleh yang masih hidup boleh. Mungkin doanya lebih diterima sama Allah, keikhlasannya lebih. Naam. Tapi Rasulullah tidak didik demikian. Rasulullah mendidik apa? Kalau minta, minta sama Allah. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah perjelas lagi, wa'alam, ketahuilah. Annal ummata, kalau umat semua di atas muka bumi ini. Kalau umat semua di atas muka bumi ini. Ya. Semua sepakat untuk memberimu kebaikan. Sungguh engkau tidak akan mendapatkan kebaikan, melainkan apa yang sudah Allah tetapkan untukmu. Dan sebaliknya, kalau umat semua sepakat, ala ayyadurruka bisyai, untuk mendatangkan mudarat kepadamu, sungguh mereka tidak akan bisa mendatangkan mudarat, melainkan sesuatu yang sudah Allah tuliskan bagimu. Dalam kata lain apa? Tidak usah takut sama orang. Tidak usah takut sama makhluk. Jangan suka ngarap sama orang. Jangan ngarap sama makhluk. Mengharap kepada Allah. Minta kepada Allah. Minta tolong sama Allah. Itu yang ditanamkan sama Rasulullah di hatinya para sahabat. Ya, ini tauhid para jamaah. Diajarkan sama Rasulullah berani. Siapapun musuhnya, mustahil untuk dikalahkan. Tidak usah takut. Ada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong, tugas kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Mati syahid. Mereka tidak takut. Jadi musuhnya ada 400.000, 300.000, jumlahnya kaum muslimin 60.000, dilawan. Tidak takut jemaah. Itu hasil didikannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya kenapa kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini poin yang berapa ini? Coba nanti salah lagi. Sekarang poin ke-12 Ustaz. Poin ke-12. Ini sudah sepakat ya. Nanti ada ikhtilaf di kalangan para ulama kan. 11 ini Mas. 12 sama 11 sekarang. Ini yang ke-11 apa yang barusan yang ke-11? Yang barusan ke-11, sekarang poin yang baru, poin ke-12. Oh, ini masuk 11 katanya. Antum selalu selangkah lebih maju nih, adminnya. Oh, Fadol, tidak tahu. Yang 11, yang 10, tidak masalah. Ya, yang selanjutnya. Kenapa kita belajar tauhid? Karena tauhid ini adalah syarat diterimanya amalan kita.
Kita mau punya amalan sumbang sana, sumbang sini, tapi kita berbuat syirik kepada Allah. Jadi orang musyrik, amalannya tidak diterima sama Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kahfi, ayat 110, Allah SWT berfirman, Kul innama ana basyarun mithlukum. Katakan, bahwasanya sesungguhnya aku adalah manusia sama seperti kalian. Yuha ilayya. Yang Allah beri wahyu kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahid. Isi wahyunya apa? Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Bukan yang banyak itu patung-patung. Bukan. Tapi satu Maha Esa Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Allah dengan baiklah di akhirat, falyamal amalan shalihan. Maka beramal solehlah. Lalu apa? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi para jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita berbuat syirik membuat amalan kita semuanya gugur. Allah juga mengatakan dalam Al-Qur'an ya kepada Rasulullah SAW, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, amalanmu akan gugur. Ini Rasulullah bilang ke Nabi, gimana kita? Ya, ini masalah bahaya, masalah penting, masalah jangan dianggap remeh. Juga jauhkan kita ini yang dapat merusak amalan kita. Poin yang selanjutnya, bahwasanya kenapa tauhid? Kenapa belajar tauhid? Apa pentingnya mentauhidkan Allah? Karena tauhid adalah haknya Allah kepada para hambanya, atas para hambanya. Ini haknya Allah, kita harus tunaikan. Ya, sebagaimana hadis yang masyhur, kata Rasulullah, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apa haknya para hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Itu katanya Mu'ad, Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu sama Rasulullah dikasih tahu. Fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah atas hambanya adalah agar hambanya itu menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ya. Jadi ini adalah haknya Allah. Jangan sampai kita tidak tunaikan. Ya ini haknya Allah, harus sama kita ditunaikan. Poin yang selanjutnya, bahwasanya tauhid itu ya, dapat menggugurkan dosa-dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya bena Adam, wahai anak cucunya Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Sungguh, jika engkau mendatangiku kelak dengan membawa dosa sebesar bumi, bumi besar, banyak dosanya. Semalatitani, lalu saat engkau berjumpa denganku, la tusyrik bi syai'a. La tusyriku bi syai'a. Engkau tidak berbuat syirik kepadaku, tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meskipun iya dia maksiat beberapa kali. Tidak sempat tobat mungkin, tapi tidak syirik loh ya. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Aku akan datangkan sebesar bumi itu juga, sebesar dosamu, ampunan. Ini keistimewaannya tauhid. Yang malas belajar tauhid, tidak mau tahu, rugi. Ya, sangat rugi. Ya, kalau perlu, ya, kita perbanyak kajian-kajian tauhid ini supaya mantap, supaya meresap di dalam hati-hati kita semua. Ya. Yang selanjutnya, bahwasanya tauhid itu dapat mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tauhid itu dapat mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan dan ini yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berkah umur, kita berkah harta, hidup kita berkah, semuanya berkah. Apa sih artinya berkah? Apa, siapa yang tahu artinya berkah? Apa coba? Tulis di kolom chat. Silakan.
Yang lain mungkin? Ya, keberkahan adalah ziyadatul khair, bertambahnya atau lebihnya kebaikan. Ada orang-orang yang bilang itu eh, berkah itu sedikitnya bermanfaat atau sedikitnya cukup, banyaknya bermanfaat. Ya, ini yang kita inginkan. Umur kita yang pendek, semoga berkah, bisa banyak berbuat amalan. Uang kita pas-pasan, kita harap berkah supaya cukup. Ya, ya ini salah satu jawabannya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau para penduduk ya negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim, kami akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Tapi sayang mereka semua mendustakan, yang membuat mereka dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan mereka sendiri. Jadi itu poin yang selanjutnya, bahwasanya tauhid itu mendatangkan keberkahan. Poin yang keberapa sekarang? 13. Oh, 15 Wah, tuh ya. ada 13, ada 15 ini. Di apa nah Ustaz, di Anda low bandwidth, terus, jadi terputus-putus tadi malah hilang yang 13 sama 14. Afwan Ustaz. Kenapa kita belajar tauhid? Karena tauhid itu adalah soal pertama yang akan ditanya di kuburan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Ya, jadi disebutkan di sini bahwasanya orang-orang yang beriman dia oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikokohkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Adapun orang-orang yang zalim, Allah akan sesatkan mereka. Maksudnya apa? Ini dijelaskan oleh para ulama dengan disepakati oleh para imam-imam tafsir bahwasanya at-tathbit, pengkokohan yang dimaksud di ayat tadi, Allah akan kokohkan. Maksudnya apa? Allah akan kokohkan, Allah akan bisakan mereka untuk menjawab soal malaikat di kuburan. Soalnya apa? Kita tahu. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Ya, yang mentauhidkan Allah akan Allah mudahkan, akan Allah kokohkan, mantapkan untuk menjawab itu. Ya, ini sangat penting para jamaah sekalian. Ya, jangan sampai kita tidak bisa jawab. Naudzubillah. Ya. Sebentar jemaah, nah izin sebentar. 1 menit. Aduh Ustaz. Kita lanjutkan. Poin yang selanjutnya, bahwasanya tauhid
adalah syarat jika ingin masuk surga. Dan tauhid adalah syarat keselamatan dari neraka. Allah SWT berfirman, "Innahu man yusyrik billah." Bahwasanya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan baginya surga. Faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Dan orang-orang yang zalim itu tidak akan ada yang membantu dan menolong. Ya. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa yang mati dan dia tidak pernah berbuat syirik kepada Allah sama sekali, maka dia akan masuk surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Adapun orang-orang yang mati dengan atau di atas kesyirikannya, tidak tobat, maka dia akan masuk neraka. Maka para jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala, semoga yang Anda sampaikan ini bermanfaat untuk para jamaah ya dan buat Anda pribadi. Jadi Anda tidak buka kolom tanya jawab, disimpan tanya jawabnya. Dan Anda rasa ini sudah 22.50 ya. Anda mau ulang-ulang dulu apa yang sudah Anda sampaikan tadi. Siapa yang bisa menyebutkan poin ke satu? Coba ditulis. Gantian nanti. Poin ke satu ditulis apa yang disampaikan tadi. Kenapa belajar tauhid atau apa pentingnya tauhid? Silahkan supaya semakin mantap diulang sebelum ditutup. Tafadhol, Anda buka di kolom chat atau bisa pakai mic, silahkan. Tauhid adalah sebab manusia dan jin diciptakan. Nah, tauhid, oke. Sudah, sekarang yang kedua. Jadi yang ketinggalan bisa mencatat. Yang kedua, Tauhid adalah fitrahnya manusia. fitrah yang Allah fitrahkan, ya Allah tanamkan pada diri manusia. Nah, yang kedua. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, karena tauhid Allah bukan karena tauhid yang menyebabkan, tapi karena tauhid, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi atau para nabi dan rasul. Ya. Karena tauhid Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Taib. Yang keempat. Tadi yang mencatat, Masya Allah ini Ali Abdurrahman. Fadhal. Yang keempat. Jangan ketinggalan antum. Karena tauhid Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci. Nah, itu yang keempat ya. Yang kelima. Yang kelima. Tauhid. Nah, Ali Abdurrahman, sahih ya. Tauhid adalah perintah pertama untuk mendakwahi seluruh umat manusia. Nah, ya jadi dakwah yang pertama harus dakwahkan itu adalah dakwah tauhid. Nah, jazakallah khair. Yang keenam sekarang. Tauhid membedakan manusia ya, karena tauhid ya, maka manusia menjadi dua. Ada yang namanya mukmin, ada yang namanya kafir. Nah, jadi pembedanya itu di tauhid. Jazakallah khair. Yang selanjutnya. Yang lain pada kemana nih? Nonton aja dari tadi. Ayo, berpartisipasi. Yang ke-7. Nah, tauhid adalah syarat kemenangan dan syarat kokohnya umat Islam ya, dibela atau diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang ke-8. Tauhid adalah syarat ya, diberi keamanan dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya, yang ke-9.
Tauhid adalah perintah pertama yang Allah perintahkan, adapun syirik adalah larangan pertama yang Allah larang. Masya Allah. Mumtaz. Yang lain diborong sama Akhi Ali Abdurrahman semua ini. Yang lain kemana? Stop. Ali Abdurrahman stop dulu. Tarik nafas dulu, istirahat. Kasih ke yang lain. Yang lain, yang ke-10 sekarang. Yang tadi ada berbeda pendapat itu yang nomor 10. Dari nomor 10 nih, agak berantakan nih nomornya ya. Wah, Ali Abdurrahman lagi. Tauhid adalah kebaikan yang paling besar dan kesyirikan adalah kemungkaran yang paling mungkar. Nah, sahih. Jazakallah khair untuk waktu ini juga sudah berpartisipasi. Masya Allah. Yang ke-11. Tauhid adalah syarat diterimanya amal ibadah. Tauhid. Yang ke-12. Tauhid adalah hak Allah pada para hambanya. Masya Allah. Sahih. Tauhid adalah syarat ya, masuk surga. Dan syirik adalah penyebab masuk neraka. Nah, yang ke-14. 12, lalu 13, lalu sekarang yang 14. Yang ke-14 apa? Bahwasanya tauhid menggugurkan dosa-dosa. Nah, yang selanjutnya tauhid, yang ke-15 tauhid mendatangkan keberkahan. Nah, sahih. Yang ke-16. Yang ke-16. Tauhid adalah soal yang pertama yang akan ditanya dalam kubur. Nah, yang selanjutnya. Syarat masuk surga. Sudah tadi disebutkan syarat masuk surga ya. Menyebabkan masuk surga. Syarat masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Nah, labas. Lanjut. Yang selanjutnya, yang 17. Habis kayaknya. Halo. Assalamualaikum. Masya Allah. Cukup. Baik. Jazakallah khair. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Di pekan pertama, hari Sabtu, di bulan Februari, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita umur supaya bisa berjumpa kembali dan belajar sama-sama. Jangan pernah kendor untuk belajar tauhid. Bagi yang hadir di sini lumayan banyak pada malam ini, ada 30 lebih, hampir 40 orang. Tadi sudah 44 orang kira-kira yang sudah hadir sama kita. Tapi ya mungkin punya kepentingan masing-masing dan sudah larut malam juga. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa dititip ke admin. Insya Allah nanti kita jawab di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Karena tidak banyak-banyak ngasih pertanyaannya supaya belajarnya intensif dan yang kita bahas bisa dipahami dengan baik, bisa dicatat juga, tidak sibuk-sibuk untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis, dicatat, atau dikirim ke admin. Insya Allah nanti di penutup dari pembahasan buku kita, Qawaidul Arba, akan kita jawab. Apa yang Anda bisa jawab, mana jawab. Insya Allah. Hadza wallahu a'lam. Anda serahkan kepada moderator.